Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya Kak Tami. Kali ini kita akan belajar tentang virus. Kita akan belajar tentang sejarah penemuan virus, ciri-ciri tubuh, cara hidup, cara reproduksi, klasifikasi, peranannya, pencegahan dan pengobatan infeksi virus, serta viroid dan prion. Virus berasal dari bahasa Latin, yaitu venom yang berarti racun. Sekarang kita akan belajar tentang sejarah penemuan virus. Yang pertama, penemunya ada Adolf Meyer pada tahun 1882. Ia adalah seorang ilmuwan Jerman yang menemukan adanya penyakit yang menimbulkan bintik kekuningan pada daun tembakau. Meyer melakukan percobaan dengan menyemprotkan getah tanaman yang sakit pada tanaman yang sehat. Ternyata, tanaman yang sehat menjadi tertular. Meyer berkesimpulan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil. Bakteri ini tidak dapat dilihat meskipun menggunakan mikroskop. Selanjutnya ada Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892. Ia adalah seorang ilmuwan Rusia yang menyaring getah tanaman tembakau yang sakit dengan penyaring bakteri, tetapi partikel yang menyerang tembakau tersebut lolos dari penyaring bakteri. Ivanovsky menduga bahwa penyakit mosaik pada tanaman tembakau ini disebabkan oleh suatu organisme yang berukuran lebih kecil dibandingkan bakteri. Ia merasa ada kesalahan pada teknik penyaringan. Seperti halnya Meyer, Ivanovsky berkesimpulan bahwa penyebab mosaik pada tanaman tembakau adalah bakteri. Selanjutnya ada Martinus W. Beijering pada tahun 1897. Ia adalah seorang ahli mikrobiologi asal Belanda yang menemukan fakta bahwa partikel mikroskopis penyerang tanaman tembakau dapat bereproduksi pada tanaman tembakau, tetapi tidak dapat dibiakkan pada medium pertumbuhan bakteri. Beijering berpendapat bahwa ada agen yang menginfeksi tanaman tembakau, meskipun ia sendiri belum mengetahui hal itu. Beijering menyebut agen penginfeksi itu sebagai virus lolos saring. Ia memberi nama demikian karena agen tersebut dapat lolos dari saringan bakteri dan tidak dapat diamati oleh mikroskop cahaya. Selanjutnya ada Wendell Stanley pada tahun 1935. Ia berhasil mengkristalkan partikel yang menyerang tanaman tembakau. Partikel mikroskopis tersebut dinamakan dengan TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya memberi kita pengalaman bahwa berbagai jenis virus merupakan penyebab penyakit pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Istilah virus lolos saring kemudian disingkat menjadi virus. Ivanovsky dan Beijering dinobatkan sebagai penemu virus. Selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus antara lain, tubuhnya sangat kecil, antara 20 nanometer hingga 300 nanometer. Bentuk tubuhnya bervariasi, antara lain berbentuk batang, bulat, oval, filamen atau benang, polihedral, dan seperti huruf T. Virus merupakan makhluk metaorganisme, yaitu makhluk transisi antara benda mati dan makhluk hidup. Virus digolongkan sebagai materi atau benda mati karena bukan merupakan sel atau aseluler, karena tidak memiliki organel-organel sel. Dapat dikristalkan, hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel hidup lainnya. Sedangkan virus digolongkan sebagai makhluk hidup karena tubuhnya tersusun dari asam nukleat dan mampu bereproduksi. Selanjutnya yaitu struktur tubuh virus. Pada virus bakteriofag yang berbentuk huruf T memiliki bagian-bagian tubuh antara lain ada kepala, leher, dan ekor. Pada bagian kepala yaitu memiliki kapsid atau selubung protein. Selanjutnya ada leher, dan pada ekor yaitu memiliki selubung ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Di dalam kapsid, dia terdapat asam nukleat atau DNA atau RNA. Virus hanya mengandung satu jenis asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Cara hidup virus,
Virus hidup sebagai parasit intraseluler obligat pada bakteri, protozoa, jamur, tumbuhan, hewan, dan manusia. Cara bereproduksi virus yaitu virus berkembang biak dengan cara replikasi atau memperbanyak diri di dalam sel inang. Reproduksi virus terdiri atas 5 tahap, yaitu ada tahap adsorpsi, tahap penetrasi, tahap sintesis atau eklifase, tahap pematangan, dan tahap lisis. Pada tahap adsorpsi, yaitu virion atau partikel lengkap virus menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Reseptor merupakan molekul khusus pada membran sel inang yang dapat berinteraksi dengan virus. Selanjutnya setelah tahap adsorpsi yaitu tahap penetrasi. Pada tahap penetrasi, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel. Selanjutnya virus menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel inang sehingga kapsid virus menjadi kosong. Selanjutnya yaitu tahap sintesis atau eklifase. Pada tahap sintesis, DNA sel inang dihidrolisis dan dikendalikan oleh materi genetik virus untuk membuat asam nukleat atau salinan genom dan protein komponen virus. Selanjutnya ada tahap pematangan, yaitu hasil sintesis berupa asam nukleat dan protein dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virion-virion baru. Selanjutnya yang terakhir ada tahap lisis, yaitu fag menghasilkan lisosim, yaitu enzim perusak dinding sel inang. Rusaknya dinding sel inang mengakibatkan terjadinya osmosis ke dalam sel inang, sehingga sel inang membesar dan akhirnya pecah. Partikel virus baru yang keluar dari sel inang akan menyerang sel inang lainnya. Reproduksi virus dapat terjadi secara litik maupun lisogenik. Siklus litik terjadi bila pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan daya infeksi virus, sehingga tahap adsorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan, dan lisis dapat berlangsung secara cepat. Virus yang mampu bereproduksi dengan siklus litik disebut dengan virus virulen. Pada siklus litik, sel inang akan pecah dan mati, serta terbentuk virion-virion baru. Sedangkan pada siklus lisogenik, terjadi bila sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan daya infeksi virus, sehingga sel inang tidak segera pecah, bahkan dapat bereproduksi secara normal atau membelah diri. Pada siklus lisogenik, terjadi peristiwa tidak terbentuk virion baru. Sel inang mengandung profag atau gabungan DNA virus dengan kromosom sel inang. Sel inang tidak rusak atau tidak mati, bahkan dapat membelah diri. Selanjutnya coba kita lihat gambar berikut, yaitu nomor 1 ada tahapan pelekatan atau adsorpsi, yaitu fag melekat pada suatu bakteri. Selanjutnya tahap kedua yaitu tahap penetrasi. DNA fag dimasukkan ke dalam sel inang. Selanjutnya kita masuk ke siklus litik dan siklus lisogenik. Pada siklus litik ini tahap replikasi dan sintesis nomor 3 ya, yaitu selnya membuat komponen virus. Yang keempat yaitu tahap pematangan yang diikuti tahap pelepasan, yaitu terbentuknya partikel virus yang utuh dan sel inangnya pecah. Selanjutnya ini kita bahas tentang siklus lisogenik. Setelah tahap 1 dan 2 tadi, kita masuk ke tahap 3, yaitu DNA fag disisipkan pada kromosom sel bakteri. Selanjutnya tahap 4, yaitu kromosom yang telah tersisipi profag mengadakan replikasi yang terjadi terus-menerus selama pembelahan sel. Selanjutnya yaitu pada tahap kelima, yaitu pada kasus yang jarang terjadi, profag dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus litik. Baik adik-adik, sampai di sini dulu ya. Pada video selanjutnya kita akan bahas tentang klasifikasi virus, peranannya, pencegahan dan pengobatan infeksi virus, pembiakan pada sel hidup, viroid, dan prion.
Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.